Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'. Yang Al-Fakir muliakan, para asatis, para buya, para kiai, istimewa ulama aswaja se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Al-Fakir akan menyampaikan topik bahwasanya sudah saatnya umat Islam itu meninggalkan sistem kapitalisme demokrasi yang ada sekarang ini dan kembali kepada sistem Islam dengan menerapkan Islam secara kafah. Berbicara tentang meninggalkan kapitalisme, Al-Fakir merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 109. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di ataskan takwa kepada Allah dan keridhaannya, khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin har. Lebih baik daripada orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, fanhara bihi finari jahannam, dan bangunan tersebut jatuh bersama dengan orang-orangnya ke dalam neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kita tahu bahwasanya ayat ini tafsirnya memang berbicara tentang bangunan Masjid Dirar, yang mana masjid tersebut dibangun oleh orang-orang kafir dan munafik. Tetapi bisa kita kiaskan kepada bangunan apa saja, termasuk bangunan sistem kehidupan. Ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan orang yang membuat bangunan, yang mana ada bangunan yang didirikan berdasarkan takwa kepada Allah dan ridhonya, dan ada bangunan yang didirikan tidak berdasarkan atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun bangunan yang tidak didirikan atas dasar takwa kepada Allah, bagaikan bangunan yang didirikan di tepi jurang yang sewaktu-waktu dapat runtuh bersama dengan para penghuninya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sistem kapitalisme sekuler demokrasi adalah bangunan kehidupan yang tidak didirikan atas dasar takwa kepada Allah. Dari mulai berdirinya sistem kapitalis ini sudah rusak dan telah banyak membuat kerusakan, dan itu sudah disampaikan dari paparan para ulama-ulama kita sebelum ini. Kalau kita lihat dengan jernih, sistem kapitalisme ini sekarang berada dalam jurang kehancurannya. Amerika Serikat, negara penjaga sistem kapitalis, saat ini berada dalam kebangkrutan. Kalau kemarin Joe Biden menyatakan bahwa mereka siap menjadi pemimpin tatanan dunia baru, sesungguhnya itu adalah sebuah kebohongan dan berbeda dengan fakta yang sedang terjadi. Boleh kita lihat sistem mata uang kertas yang berbasiskan dolar sebagai landasan sistem ekonomi kapitalisme sedang mengalami kehancuran. Hanya dikarenakan perang Rusia-Ukraina, dolar itu menjadi tidak stabil sebagai standar mata uang. Oleh karena itu banyak yang menyatakan sistem ekonomi berbasiskan mata uang kertas dolar ini diprediksi akan hilang. Apabila sistem ekonomi berstandarkan dolar ini hilang, maka peradaban dengan ekonomi sistem kapitalis ini insya Allah pasti akan hancur. Dan inilah yang akan terjadi dalam waktu yang singkat ini. Sistem kapitalis ini biiznillah akan jatuh ke dalam jurang kehancuran berserta dengan orang-orang yang memperjuangkannya. Nah, kalau kita lihat bangunan kehidupan yang insya Allah yang akan menggantikan sistem kapitalis ini, yang ada pada saat sekarang ini hanya sistem Islam. Karena apa? Karena sistem komunis sudah terbukti tidak bisa membawa kemaslahatan kepada umat. Karena sistem Islam selain itu adalah sistem yang berdasarkan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem yang akan memberikan kemaslahatan tidak hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Satu-satunya sistem yang mana Allah akan redha kepadanya, sebagaimana firman-Nya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, yang mana Allah akan memberikan berkah dari atas langit dan perut bumi dikarenakan ketakwaan yang dihasilkan oleh sistem ini.
Oleh karena itu, para asatis, para buya, para kiai, dan para ulama yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah saatnya kita menghentikan kerusakan sistem kapitalis ini. Sudah saatnya umat ini dihilangkan dari penderitaan mereka di dalam sistem kufur ini. Dan sudah saatnya kewenangan para oligarki dalam mengangkangi harta umat harus dihentikan. Dan sudah saatnya umat Islam berhenti dari fitnah-fitnah yang menimpa mereka. Apakah itu disebut sebagai radikal, terorisme, atau Islamfobia. Dan juga penderitaan-penderitaan karena kebencian dan kebengisan para pemimpin yang diktator terhadap umat Islam. Oleh karena itu, para ulama yang kami hormati, sudah saatnya para ulama dan para asatis semuanya menyuruh kepada umat ini untuk meninggalkan sistem kapitalis demokrasi yang akan hancur sebentar lagi. Dan menyuruh kepada umat untuk menegakkan syariat Islam secara kafah. Karena sistem kapitalis ini selain akan hancur, satu hal yang harus disadari oleh umat, bahwasanya siapa saja yang membela dan memperjuangkan sistem kufur ini, mereka akan jatuh ke dalam neraka jahanam karena Allah tidak ridho kepada mereka. Dan pada akhirnya sudah saatnya umat Islam ini untuk berhenti bercerai-berai dan tidak ada yang membela mereka, dan kemudian bersatu di bawah satu kepemimpinan seorang pemimpin yang berada di bawah naungan kekhilafan yang berdasarkan atas manhaj kenabian. Mudah-mudahan seruan singkat ini mampu mengugah kita semua, para asatis, para kiai, para ulama dan umat Islam, untuk memperjuangkan tegaknya sistem Islam secara kafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.